Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Mari kita membahas mengenai tes bakat skolastik ya. Ini untuk mempersiapkan kita mengikuti tes P3K ataupun tes CPNS ya. Nah, untuk di tes CPNS ini sering sekali muncul dan selalu muncul. Nah, kalau di tes P3K itu belum tahu ya, karena baru mau dilaksanakan. Nah, gak ada salahnya kita persiapkan, kita pelajari. Nah, tes bakat skolastik itu terdiri dari 3 bagian, yaitu subtes verbal, subtes kuantitatif, dan subtes penalaran ya. Kalau verbal itu mengenai sinonim, antonim, ya, mengenai wacana gitu ya. Kemudian kalau subtes kuantitatif itu mengenai barisan, mengenai deret seperti itu. Kemudian kalau subtes penalaran itu adalah mengenai menyimpulkan dari suatu pernyataan-pernyataan yang ada ya. Kemudian kita langsung aja pada subtes penalaran. Di sini akan kita bahas mengenai subtes penalaran. Subtes penalaran itu yang sering muncul itu ada modus ponen ya. Jadi modus ponen itu sebenarnya dipelajari di pelajaran matematika. Kalau zamannya saya itu waktu itu SMA ya. Nah, itu modus ponen mengenai menyimpulkan suatu pernyataan ya. Yang pertama modus ponen. Contoh untuk modus ponen misalnya di sini ada soal beberapa ikan hidup di air asin. Semua yang hidup di air asin tidak ada yang tidak bertelur. Jadi kesimpulannya apa dari pernyataan-pernyataan di atas? Nah, ini masuk ke soal modus ponen. Ya. Nah, kemudian kita nyatakan kalimat-kalimat tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan ya. Nah, pernyataan yang kedua di dalam soal itu jadi pernyataan pertama untuk penyelesaian di sini ya. Karena di sini dari kalimat pertama itu mengandung 2 pernyataan ya, yaitu semua yang hidup di air asin bertelur. Padahal di sini sebenarnya kalimatnya semua yang hidup di air asin tidak ada yang tidak bertelur. Tidak ada yang tidak bertelur itu artinya adalah bertelur ya. Jadi pernyataan yang pertama yaitu yang hidup di air asin, kemudian sebagai P, dan bertelur itu adalah sebagai Q. Kemudian pernyataan yang keduanya ini adalah yang kalimat pertama, beberapa ikan hidup di air asin. Nah, ini beberapa ikan hidup di air asin. Nah, ini adalah sebagai pernyataan P, sama ya dengan yang di atas tadi. Yang pertama dan yang di bawah itu beberapa ikan hidup di air asin, ini kan sama dengan pernyataannya. Jadi sama-sama P ya. Ketika di sini ada pernyataan P, kemudian ada Q, kemudian di sini di kalimat kedua ada pernyataan P, maka kita ingat modus ponen, yaitu kesimpulannya adalah Q. Q itu siapa? Oke, adalah bertelur. Kesimpulannya adalah beberapa ikan adalah bertelur. Seperti itu. Jadi kalau di sini ada pernyataan semua, maka di sini ada berapa, maka kesimpulannya di sini adalah beberapa. Nah, beberapanya apa? Kembali ke modus ponen, yaitu jika P maka Q, kemudian di sini adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Q itu siapa? Q adalah bertelur, artinya beberapa ikan itu bertelur. Yang kedua adalah modus tolen. Modus tolen ini juga sering muncul atau bahkan selalu muncul di dalam tes ya, tes CPNS yang kemarin sering dilaksanakan. Dan kita pelajari lagi di sini sama di matematika itu ada rumusnya untuk modus tolen, yaitu jika P maka Q, kemudian jika di sini negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P, seperti itu ya. Kemudian kita lihat ke contoh, semua orang yang memakai topi juga memakai dasi. Tommy tidak memakai dasi. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kita lihat di sini, semua orang yang memakai topi itu kita jadikan persamaan P, kemudian memakai dasi ini sebagai pernyataan Q. Kemudian pada kalimat kedua, Tommy tidak memakai dasi. Tommy tidak memakai dasi. Nah, tidak memakai dasi ada yang sama nggak dengan pernyataan yang P dan Q? Ternyata sama dengan pernyataan Q. Tapi di sini lihat ada perbedaan. Kalau ini memakai dasi, kalau ini
tidak memakai dasi. Maka kalau ada kata tidak berarti negasi dari ki, ingkaran dari ki, seperti itu. Maka kita tulis di sini adalah negasi ki. Nah, kalau kita lihat ke rumus, jika P maka Ki, kemudian di sini ada negasi Ki, maka kesimpulannya adalah negasi P. Siapa negasi P? Negasi P adalah ini. Berarti kalau P itu sendiri yaitu orang yang memakai topi. Berarti kalau negasi P itu adalah ingkarannya, yaitu tidak memakai topi. Nah, yang tidak itu siapa? Di sini siapa? Nah, Tommy. Berarti Tommy tidak memakai topi. Nah, seperti itu untuk modus tolen. Kemudian yang ketiga itu ada silogisme, ya. Silogisme itu juga dalam matematika ada rumusnya, yaitu jika P maka Q, kemudian jika R maka P, maka kesimpulannya adalah jika R maka Q, ya. Jadi di sini dilihat di sini ada P, kemudian ini berseberangan dengan P lagi. Nah, maka kesimpulannya itu adalah jika R maka Q, gitu ya. Ini adalah silogisme, ya. Kemudian silogisme juga ada yang tidak bisa disimpulkan, yaitu silogisme yang seperti ini. Jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, seperti ini. Jika pernyataan yang Q-nya itu yang sama, itu bisa disimpulkan menjadi jika P maka R, seperti itu ya. Tapi itu apabila untuk kalimatnya, di kalimatnya itu adalah semua di situ ya. Tapi kalau yang di pernyataannya di situ adalah yang semua dan beberapa, maka itu tidak dapat disimpulkan. Nah, itu untuk jika di situ di soalnya semua dan beberapa, maka itu tidak dapat disimpulkan. Tapi ini berlaku apabila dapat disimpulkan sebagai jika P maka R itu apabila di kalimatnya di soal tersebut adalah semua dan semua. Jadi di kalimatnya dua kalimat tersebut adalah semua dan semua. Tapi untuk semua dan beberapa, saya ulangi lagi, itu tidak dapat disimpulkan, ya. Kita lihat ke contohnya. Nah, semua bunga mawar adalah tanaman berduri. Beberapa tanaman berduri disukai serangga. Kesimpulannya apa? Nah, sekarang kita lihat. Semua bunga mawar itu adalah tanaman berduri. Nah, bunga mawarnya di sini adalah sebagai P, tanaman berdurinya di sini adalah sebagai Q. Kemudian kalimat yang kedua, beberapa tanaman berduri disukai serangga. Nah, tanaman berduri di sini sebagai Q, ini sama dengan atas tadi ya. Berarti tanaman berduri adalah Q, kemudian disukai serangga. Ini enggak ada yang sama, berarti dia R. Dia lain dari P dan lain dari Q, maka kita namai lagi R, ya. Berbeda dari kedua-duanya. Nah, berarti ada dua pernyataan sekarang, jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Nah, Q-nya yang sama. Berarti kalau Q yang sama itu maksudnya yang ini rumusnya. Maka kalau kita simpulkan itu adalah jika P maka R. Tapi ini apabila semua. Kita lihat di sini adalah semua dan beberapa. Berarti kalau semua dan beberapa tadi adalah tidak dapat disimpulkan. Seperti itu. Jadi ini adalah jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan karena di sini ada semua dan beberapa. Nah, ini dapat disimpulkan apabila semua dan semua. Tapi ini adalah semua dan beberapa. Maka jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Nah, ini juga masih contoh silogisme, ya. Misalnya, tak satu pun peserta P3K yang tidak rajin menghafal. Semua penonton daring mat adalah peserta P3K. Nah, kita bikin pernyataannya, semua peserta P3K rajin menghafal. Nah, di sini adalah kalimatnya adalah tak satu pun, kemudian di sini adalah tidak rajin. Nah, ini diartikan sebagai semuanya adalah rajin menghafal. Nah, itu adalah permainan kalimat ya. Nah, itu artinya sama. Jadi kita bikin seperti ini. Itu sama aja. Ya, kalimat atas dengan kalimat ini itu artinya sama. Semua peserta P3K. Jadi tak satu pun kita jadikan semua kalimatnya. Kemudian tidak yang tidak rajin menghafal. Berarti tidak rajin itu artinya adalah rajin menghafal. Ya. Satu pun, berarti semua peserta P3K itu berarti rajin menghafal. Itu sama artinya dengan kalimat yang ini. Nah,
Kemudian nih, peserta P3K itu sebagai P, rajin menghafal sebagai Q. Kemudian pernyataan yang kedua adalah semua penonton daring mat adalah peserta P3K. Semua penonton daring mat. Nah, ini nggak ada di sini, nggak ada yang sama dengan P dan Q. Maka ini kita bikin lagi pernyataan yang lain, lambangnya yaitu R. Kemudian peserta P3K itu sama dengan P. Oh, di sini P. Nah, berarti di sini ada dua pernyataan. Jika P maka Q, kemudian jika R maka P. Yang sama adalah di sini P. Nah, berarti kesimpulannya adalah jika R maka Q. Artinya apa? Berarti semua penonton daring mat yaitu rajin menghafal. Nah, seperti itu. Atau kalau kita mau ubah lagi, ya, kalau kita mau ubah lagi kalimat semua atau misalnya di pilihan gananya nggak ada, berarti samanya dengan seperti ini. Semua kita jadikan sebagai tidak ada satupun. Artinya adalah semua. Tidak ada satupun penonton daring mat yang tidak rajin menghafal atau tidak rajin belajar. Itu artinya dengan semua penonton daring mat adalah rajin menghafal. Ya. Oh, ini rajin menghafal ya, bukan belajar, rajin menghafal. Salah tulis seperti itu. Jadi itu permainan kalimat saja. Semoga bisa dipahami ya. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.